Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Alfian Nanda. Saya akan membahas filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Kata filsafat atau filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta dan pengetahuan. Sedangkan arti dari filsafat pendidikan yaitu filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang menyelidiki nilai, tujuan, dan prinsip dasar pendidikan. Ini merupakan landasan untuk memahami berbagai praktik dan teori pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama, menentukan nilai dan tujuan pendidikan. Yang kedua, memberikan landasan untuk praktik pendidikan. Yang ketiga, mendorong refleksi dan kritik terhadap praktik pendidikan. Dan yang keempat, membentuk karakter dan moral anak didik. Dan yang terakhir, mempersiapkan anak didik untuk menghubungi masa depan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir dengan menggunakan disiplin yang tinggi. Yang kedua, berpikir secara sistematik. Ketiga, menyusun suatu skema, konsepsi, dan menyeluruh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teori manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan yaitu mempelajari tentang bagaimana mengelola sumber daya dan proses pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, teori-teori tentang manajemen pendidikan. Pertama, teori klasik menekankan pada struktur organisasi, membagi tugas, dan kontrol yang ketat. Yang kedua, teori humanistik menekankan pada peran manusia, motivasi, dan komunikasi dalam organisasi. Ketiga, yaitu teori sistem menekankan pada interaksi antar bagian dalam sistem pendidikan dan pengaruh lingkungan eksternal. Yang terakhir yaitu teori kontemporer menekankan pada fleksibilitas, inovasi, dan respon terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu implikasi teori manajemen dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan pendidikan. Yang kedua, memberdayakan sumber daya dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, membangun organisasi pendidikan yang kuat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jadi, secara keseluruhan, filsafat pendidikan memberikan landasan teoritis dan nilai-nilai yang membimbing praktik pendidikan. Sementara teori manajemen pendidikan menyediakan kerangka kerja untuk mengolah dan mengorganisir institusi pendidikan. Keduanya saling melengkapi dan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.